Menciptakan cendekiawan kampung. Mengajar di tengah keterbatasan. Ubah limbah jadi berkah. Halo Indonesia, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi yang menarik dan inspiratif untuk Anda. Ya, tidak hanya itu, hari ini kami akan berbincang tentang pemberdayaan warga bersama Yayasan Pondok Kasih dalam segmen Bincang. Dan inilah Halo Indonesia selengkapnya. Ya, pemirsa, membuka wawasan dengan buku memang sangat penting di samping kewajiban kita mengenyam pendidikan. Namun sayangnya masih banyak daerah di Indonesia yang sulit mendapatkan akses buku. Ya, seperti di Kabupaten Pandeglang yang lokasinya cukup terpencil dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Banten. Untuk mengatasi rendahnya tingkat literasi di wilayah ini, seorang pemuda asli Pandeglang mendirikan Taman Baca Masyarakat yang dinamakan TBM Indung. Puluhan anak kampung Kadu Turus, Desa Sukasari, Kabupaten Pandeglang, Banten berlarian menghampiri mobil pintar Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten ketika tiba di depan Taman Baca Masyarakat Indung. Hari itu, Atih Ardiansyah, sang pendiri Taman Baca Masyarakat Indung, memang sengaja memanggil mobil pintar untuk memenuhi kebutuhan buku bacaan anak-anak di desa tersebut. Mereka terlihat antusias memilih buku yang mereka sukai di etalase mobil pintar. Anak-anak yang masih bersekolah di sekolah dasar ini membaca dengan asyik di pelataran Taman Baca Masyarakat Indung. TBM Indung yang berdiri 6 tahun silam kini menjadi tempat berkumpul anak-anak desa Sukasari untuk menikmati berbagai jenis buku bacaan. Meski sederhana, namun TBM Indung memiliki sekitar 1.000 koleksi buku bacaan, baik milik pribadi maupun hasil donasi. Berdirinya TBM Indung tak terlepas dari kepedulian Atih dan sang istri Irma Zakiyah yang berupaya membuka akses pendidikan di desa tersebut. Orang kampung itu susah ngakses informasi, susah ngakses buku, itu yang susah. Makanya ketika kita buka di sini, anak-anak yang berasal dari batas pendakian Gunung Hasepan ke sini, itu bikin saya terharu. TBM Indung hadir agar anak-anak punya memori, punya pengalaman sejarah, bahwa mereka nanti bisa jadi orang besar karena mereka pernah membaca di TBM Indung yang ada di kampung. Sesederhana itu kok. Keberadaan TBM Indung tak terlepas dari pro dan kontra. Ketidaktahuan manfaat membaca dari sebagian masyarakat menjadi salah satu penyebab TBM Indung tak cukup diterima oleh masyarakat setempat pada waktu itu. Memang kita pelan-pelan sih ya, pelan-pelan. Pada umumnya memang masyarakat itu pengen ngelihat hasilnya dulu gitu, tanpa prosesnya tuh nggak dilihat gitu, inginnya tuh langsung hasilnya apa gitu. Jadi memang kita pelan-pelan nunjukin gimana dengan akses pendidikan, ya pendidikan, kemudian dengan membaca buku itu ya kita tunjukin dulu, oh ini kita datengin gitu ya. Jadi ke sini kita datang, kita tamu atau teman dari luar kota kayak gitu yang udah apa ya istilahnya bisa dibilang sukses gitu, bisa memotivasi anak-anak gitu. TBM Indung buka setiap hari sejak pukul 9 pagi hingga 9 malam. Tak ada aturan khusus, anak-anak bebas bereksplorasi dengan buku. Caca dan Nazwa merupakan 2 di antara puluhan anak yang setiap hari berkunjung ke TBM Indung. Buku Sri KKPK, karena ceritanya lucu, sering. Karena menambahin pengetahuan dan senang di sini banyak teman. Tak hanya meningkatkan literasi pada anak di desanya, melalui TBM Indung, Atih dan sang istri berharap dapat membuka wawasan anak-anak desa, sehingga kelak menjadi cendekiawan kampung. Wade Rizky, Hertin Askolani, The ITV.
Ya, keberadaan Taman Baca Masyarakat Indung tak terlepas dari peran Atih Ardiansyah, pendiri TBM Indung yang 7 bulan lalu memutuskan kembali ke kampung halamannya setelah 10 tahun hijrah ke kota Kembang, Bandung. Ya, segala resiko dan konsekuensi diambilnya demi tekadnya membangun generasi muda di kampung. Dunia pendidikan itu sudah membuat kampung ditinggalkan orang-orang terbaiknya. Itu dosa dunia pendidikan. Pemerintah menyediakan lembaga pendidikan itu di kota-kota sehingga orang-orang potensial di kampung pergi ke kota. Sayangnya mereka tidak balik lagi ke kampung. Dan yang disayangkan juga yang balik ke kampung itu membawa adat seperti orang kota. Memperlakukan kampung seperti kota, melihat orang kampung dengan perspektif orang kota kebanyakan. Saya adalah orang kampung yang 10 tahun di kota, yang mungkin secara budaya sudah terakulturasi oleh kota, sehingga memandang kampung dengan kacamata orang kota. Gitu. Itu yang membuat saya ragu untuk pulang awalnya. Tapi setelah berdiskusi sana sini, okelah saya akan menjadi penjaga gawang di kampung. Keputusan Atih Ardiansyah untuk meninggalkan kehidupan yang telah dibangunnya di kota Bandung dengan pulang kampung dan menetap di kampung halaman sepintas terkesan naif. Namun keputusan ini telah diambil oleh penulis berusia 29 tahun ini 7 bulan lalu untuk membangun kampung dengan pendidikan. Langkah pertama yang ia lakukan adalah mensosialisasikan Taman Baca Masyarakat Indung kepada masyarakat Kampung Kaduturus, Desa Sukasari, Pandeglang, Banten. Cendekiawan kampung merupakan jargon andalannya yang ia gunakan untuk memotivasi warga kampung untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan wawasan. Meski sudah tinggal di kampung, namun Atih tak terjebak dalam rutinitas yang itu-itu saja. Selain mengelola TBM Indung, Atih juga aktif menjadi dosen ilmu komunikasi di Universitas Matlaul Anwar, Pandeglang, serta anggota Dewan Perpustakaan Provinsi Banten. Hal ini menjadi pembuktian bahwa tinggal di kampung tak menutup kesempatan untuk berkarir dan berkontribusi bagi masyarakat. Sekarang sedang saya lakukan lewat menyediakan taman baca, menyediakan buku-buku, akses informasi buat anak-anak. Karena anak-anak ini adalah stok untuk di masa depan mereka mungkin akan ke kota. Gitu. Kalau sekarang kita pupuk mereka agar cinta kampungnya, mau bangun kampungnya, maka apapun yang mereka terima di kota, mereka punya basic, punya kenangan, punya histori dengan kampungnya sehingga mau balik bangun kampungnya. Upaya untuk membangun kampung halaman dengan pendidikan tak hanya ia lakukan dengan mendirikan taman baca. Ia juga menggandeng beberapa tenaga profesional di bidang penulisan untuk mengadakan pelatihan menulis pada warga desa. Dukungan sang istri menjadi pelengkap bagi Atih dalam mewujudkan gagasannya. Ya mungkin memang bisa kita lihat ya, memang sangat sederhana gitu ya, kalau dibandingkan dengan ada teman perpustakaan umum atau taman baca lain. Jadi ya yang kita harapkan memang ke depan bisa lebih berkembang lagi sehingga anak-anak akses membacanya tidak hanya membaca, jadi ada gimana ya, ada wahana-wahana lain lah yang menunjang gitu ya untuk kegiatan membaca ini. Pergi untuk kembali. Inilah ungkapan yang ingin disampaikan Atih, bahwa seharusnya para perantau turut mengaplikasikan pengalamannya untuk ikut membangun kampung halaman. Wow, Deriski, Kerdina Skolani, Daai TV. Baik, kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa harus menjalani hidup dengan keterbatasan fisik yang dimilikinya tidak serta-merta membuat Andreas Dedi Prihadi Yunanto patah semangat. Ya, pria berusia 39 tahun yang juga menjalani pola hidup vegetarian ini justru dikenal aktif sebagai guru sekaligus pelatih basket di sekolah tempat ia mengajar. Berikut liputannya untuk Anda. Memiliki keterbatasan fisik bukanlah alasan untuk berhenti berkarya. Inilah yang dibuktikan Andreas Dedi Prihadi Yunanto. Pria asal Malang ini mengalami kecelakaan saat berusia 3 tahun yang mengharuskan tangan kanannya diamputasi. Namun ketidaksempurnaan yang dimilikinya justru menjadi kelebihan tersendiri bagi Dedi. 15 tahun terjun di bidang pendidikan, membuka peluang bagi Dedi untuk bisa mengajar di salah satu sekolah Katolik di Bilangan Glodok, Jakarta Barat. Kebijakan sekolah memang kami dalam perekrutan untuk karyawan, yang penting bagi kami dilihat bahwa pribadi itu mempunyai kemampuan dan juga talenta yang bisa dikembangkan khususnya untuk mengembangkan sekolah Riji. Memang dalam
keberadaan Pak Dedi yang memang ada kekurangan, tetapi kami melihat potensi yang banyak ada pada diri Pak Dedi, dan selama dia berkarya di Sekolah Ricci ini kami tidak mengalami hambatan. Justru dia banyak mengembangkan talentanya di bidang olahraga. Itu yang kami lihat sehingga kami masih bisa mempertahankan beliau untuk tetap mengajar di Sekolah Ricci. Tak hanya aktif mengajar bahasa Indonesia di tingkat SMP, pria lulusan Universitas Negeri Malang yang juga sempat menjadi pelatih bahasa Indonesia di Jepang ini juga dikenal aktif sebagai pelatih basket di tingkat SD, SMP, dan SMA. Ia bahkan pernah tercatat sebagai atlet basket pada tahun 1994 dan terpilih sebagai salah satu peserta seleksi nasional tahun 1998. Perjuangan saya pertama kali dari yang saya harus menerima kondisi seperti ini adalah yang pertama percaya diri. Saya nggak begitu terlalu percaya diri waktu itu. Tapi saya coba, saya nggak mau tergantung dengan orang lain. Apapun harus bisa saya lakukan. Itu yang saya dasarkan pertama. Sehingga mau nggak mau saya harus berjuang. Mulai dari cara memaku yang biasa, saya harus bisa. Masang lampu, masang instalasi, saya harus bisa. Saya nggak mau tergantung. Itu sampai masak pun kalau orang lain nggak bisa, saya harus bisa. Nyetir mobil pun saya bisa. Nah itu yang membuat saya keinginan untuk bisa, itu aja. Yang bisa dilakukan orang normal, saya juga harus bisa lebih baik dari mereka. Itu yang menjadi motivasi saya. Kemudian saya melakukan pendekatan itu, saya coba salurkan kepada mereka dengan pendekatan saya. Masa kamu kalah dengan orang seperti saya? Saya dikit-dikit pancing-pancing aja dengan seperti itu. Nah akhirnya mereka terlecut, oh iya, hasilnya mereka bisa melihat. Dengan keterbatasan fisik yang dimilikinya, Dedi berharap terus menjadi inspirasi bagi penyandang disabilitas lainnya untuk tidak mudah menyerah dan tetap percaya diri dalam berkarya. Nova Monika, Hairudin, DAI TV. Ya pemirsa, sosok Dedi sebagai pengajar yang memiliki keterbatasan tak jarang dijadikan sebagai motivator bagi rekan kerja dan anak didiknya. Ya lalu seperti apa sosok Dedi di mata rekan kerja dan juga murid-muridnya? Berikut tanggapan mereka. Menjadi seorang pengajar dengan keterbatasan merupakan sebuah tantangan bagi Dedi. Di mata rekan kerja dan anak-anak didiknya, Dedi dinilai sebagai pribadi yang tegas namun baik, mudah bergaul, dan selalu bisa memposisikan diri sebagai motivator bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Pak Dedi itu menurut saya itu orangnya tangguh, karena dengan keterbatasan ya, itu beliau masih punya semangat yang tinggi untuk mengajar. Dan bahkan bukan hanya mengajar, tapi sebagai pelatih basket pula. Nah itu saya sangat kagum, karena dengan begitu semangat yang tinggi itu. Bahkan beliau itu jarang untuk istilahnya mengeluh atau minta tolong, itu jarang sekali. Karena ketika ditanya Pak Dedi, apakah ada yang bisa saya bantu gitu? Enggak, saya bisa sendiri. Nah, kenapa enggak, kita harus terima lah ya apa adanya. Soalnya kita dapat ilmu dari dia, kita juga harusnya berterima kasih gitu. Pak Dedi tuh pastinya tuh tegas, dia tuh tegas dalam segala hal. Terus kalau masuk kelas tuh dia selalu memberikan pembinaan. Pak Dedi tuh orangnya baik, tegas, terus bisa diajak have fun lah kalau selama pelatihan. Ya, pertama sih kayak lama-lama nggak ngerasa gitu kalau dia tuh punya keterbatasan fisik. Lama-lama lupa gitu, oh iya ya padahal kayak gitu. Tapi hebat juga, maksudnya kita kaget pertama bisa dribble, bisa ikat tali sepatu. Kita sempat nanya, Pak ikat tali sepatunya gimana, dribblenya gimana, terus kayak syutingnya gimana. Semuanya tuh benar-benar di atas kita lah, jadi kita kayak kagum gitu. Lama-lama juga udah lama-lama ngelihat nggak ada lah keterbatasan fisiknya, lupa gitu maksudnya. Pak Dedi itu pertama orangnya baik, terus itu dia tegas, terus kayak semua tuh kayak nurut gitu sama dia karena dia bisa membawa anak-anak itu ke komitmen dia loh. Jadi kayak misalnya bapak suruh ini dan semua anak pasti patut sama dia karena mungkin karena tegas, karena pokoknya dia guru yang baik lah. Nova Monika, Hairudin, DAI TV. Ya pemirsa, jangan beranjak terlebih dahulu. Sesaat lagi kami akan berbincang dengan perwakilan dari Yayasan Pondok Kasih. Tetaplah bersama kami di Halo Indonesia.
Baik, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen Bincang Halo Indonesia kali ini kita akan membahas bagaimana kemudian kita pemberdayaan warga untuk meningkatkan kualitas hidup yang jauh lebih baik. Betul. Kita tahu bahwasanya ada warga yang tinggal di rusun di bantaran kali yang kemudian hidupnya masih di bawah garis kemiskinan yang memang patut harus kita bantu. Nah, kemudian inilah yang mendorong Yayasan Pondok Kasih untuk kemudian membantu teman-teman melakukan pendampingan untuk meningkatkan kualitas hidup yang jauh lebih baik ke depannya. Ya, Yayasan Pondok Kasih ini sebenarnya sudah berdiri cukup lama ya, dan mereka telah banyak mengentaskan warga-warga miskin di Indonesia, dan Yayasan Pondok Kasih ini sebenarnya tergerak untuk membantu masyarakat tanpa memandang suku, ras, agama ataupun golongan tertentu. Ini yang sebenarnya patut kita contoh. Betul sekali, apalagi sekarang lagi Hotnya hot-hotnya ya, pilkada. seperti itu ya. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia Hana Amalia Vandayani selaku founder Yayasan Pondok Kasih dan juga Nelsi Tondang selaku Kepala Cabang Yayasan Pondok Kasih Jakarta. Namun sebelum kita berbincang dengan dua narasumber kita hari ini, kita saksikan dulu tayangan berikut. Seperti inilah aktivitas anak-anak di kawasan Rumah Susun atau Rusun Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur. Usai jam sekolah, mereka berkumpul di rumah pintar yang berada di salah satu unit rusun untuk mengikuti bimbingan belajar secara gratis. Sekitar 116 anak dari usia kelas 4 sekolah dasar hingga SMP rutin mengikuti bimbingan belajar di sini. Selain itu ada pula program pendampingan dalam bidang pendidikan juga meliputi PKBM untuk kelas paket A hingga paket C. Tidak hanya pendidikan akademis, anak-anak di sini juga mengikuti pelatihan alat musik gitar untuk mengembangkan bakat, mengasah kepekaan dan melatih kepercayaan diri. Selain itu, organisasi sosial kemasyarakatan ini juga memberikan pendampingan di bidang pendidikan masyarakat, pemberdayaan dan pengembangan ibu rumah tangga hingga peningkatan kualitas kesehatan. Rusun Cipinang Besar Selatan dihuni oleh 1.936 warga yang dulunya tinggal di wilayah Kampung Bidara Cina, kawasan Banjir Kanal Timur dan sekitarnya, yang dilalui oleh aliran Sungai Ciliwung. Ya, ini yang kita suka dari Yayasan Pondok Kasih. Saya tahu tagline-nya adalah damailah negeriku, bersatulah bangsaku, dan sejahteralah masyarakatku. Sangat luar biasa sekali. Dan di tahun 2016 lalu, teman-teman dari Yayasan Pondok Kasih ini mendapatkan penghargaan dari Humanity Award dari salah satu charity event dan juga dari Kementerian Kemenko PMK. Ini sangat luar biasa sekali, menginspirasi. Semoga akan ada lebih banyak lagi tangan-tangan Tuhan yang ada di Indonesia untuk membantu masyarakat ya. Betul, kita langsung sapa narasumber kita hari ini, ada Mama Hana dan juga Bunda Nelsi. Halo Mama Hana, Bunda Nelsi. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Ya, selamat datang di Halo Indonesia. Saya kagum sebenarnya ini dengan Mama Hana ya, karena dengan usia yang tidak muda tapi masih tetap semangat dalam menyuarakan kesejahteraan sosial masyarakat luar biasa Indonesia. sekali. Mungkin nanti bisa menjadi Mama Hana selanjutnya, Mona? Oke, kita ke Mama Hana terlebih dahulu. Mama Hana, ini kalau kita lihat ternyata cerita panjangnya, kalau saya sedikit menilik dari sejarah singkat Yayasan Pondok Kasih, ternyata diawali dari ketika Mama Hana melihat ada seorang pengemis di luar gereja tempat Mama Hana beribadah. Lalu kemudian tergerak merasa ditegur oleh firman Tuhan bahwasanya harus membantu sesama. Bagaimana kemudian awalnya cerita sampai sekarang tersebar luas di seluruh Indonesia? Jadi saya tidak pernah membayangkan bahwa satu langkah yang sangat sederhana, yang sangat kecil bisa menghasilkan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Jadi memang dimulainya dengan pengemis yang di depan gereja saya itu, yang saya ditegur sebab jika satu ketika saya menghadap kepada Tuhan dan saya ditanya apa orang miskin itu berkata bahwa bertahun-tahun berdiri di depan gereja, tidak seorang pun memperhatikan dia. Dan kalau ditanyakan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap pengemis ini, saya begitu kaget dan saya katakan seluruh dari kami bertanggung jawab atas nyawa seorang pengemis. Dan di situ mulai Tuhan bukakan mata saya dan saya minta supaya Tuhan berikan saya mata seperti matanya, hati seperti hatinya jika melihat mereka, dan tangan seperti tangannya jika kita memeluk mereka, mereka bisa merasakan kasih itu. Dan permulaan yang sangat sederhana, mulai dari pengemis itu Tuhan memberikan kami rumah untuk wanula, yaitu ceritanya yang panjang sekali. Dari sana kami juga memberikan tempat berlindung untuk anak-anak yang batal aborsi, yang harusnya dikukurkan. Dan saat ini sangat miris saya melihat begitu banyak anak dibuang karena tidak diharapkan. Padahal bagi kami mereka adalah pribadi yang sangat berharga, dan bertindak dari itu lalu kami mulai perhatikan saat krisis. Kami sudah sebagai yayasan 26 tahun. Kami mulai lihat waktu krisis terjadi tahun 96 itu, 97, betapa pentingnya pendidikan bagi mereka. Kami mulai dengan
untuk pendidikan masyarakat. Kami melihat mereka yang sakit, yang tidak terperhatikan sampai mereka harus meninggal dengan cara begitu tragis, sehingga kami membuat kesehatan komunitas. Lalu kami melihat bahwa pendidikan tidak cukup, kesehatan tidak cukup, sementara orang tua mereka tidak bekerja, sehingga kami mengerjakan pengembangan masyarakat. Tapi kemudian sesudah 10 tahun kami lakukan itu, kami melihat bahwa mereka tidak hanya butuh sandang, pangan, papan, tapi mereka butuh identitas. Sebab mereka sebagai warga di Indonesia, mereka bukan apa-apa dan tidak bisa apa-apa, karena mereka tidak punya apa-apa identitas. Sehingga kami mulai tahun 2001 kami mulai menikahkan massal untuk orang-orang miskin, untuk mereka bisa mendapatkan KTP, akte lahir, akte nikah dan akte lahir. Dan itu sekarang yang menjadi satu program nasional. Luar biasa ya. Banyak sekali sebenarnya yang dikerjakan ya, dari dahulu sampai sekarang ini secara bertahap begitu ya. Secara holistik, sebab kalau mereka tidak dientaskan secara holistik, maka mereka tidak bisa menjadi kepenuhan. Dan saat ini kami bersyukur dengan program yang ditayangkan oleh Bapak Presiden, revolusi mental. Dan salah satu yang kami lakukan revolusi mental untuk penertiban administrasi. Oke, berbicara tentang revolusi mental, kita mencoba ke Bunda Nelsi. Sudah seberapa lama berada di Yayasan Pondok Kasih yang sangat luar biasa ini, dan bagaimana kemudian program visi misi dari Yayasan Pondok Kasih yang kata Mama Hana adalah revolusi mental bisa mengubah secara signifikan teman-teman yang ada di sana? Iya, kami 3 tahun ini ada membuka cabang di Jakarta. Kami berkantor di Mangga 2 Square di lantai 8, dan setelah itu kami bergabung bekerja sama bermitra dengan Pemprov DKI Jakarta dalam hal pendampingan warga salah satu di Rusun Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur. Nah, di situ kami melihat bagaimana orang-orang atau warga yang direlokasi begitu galau, begitu bagaimana mereka hidup setelah direlokasi. Memang betul mereka sudah mendapatkan rumah, sudah layaklah rumah mereka, tetapi bagaimana tentang ekonomi mereka? Betul. Nah, itulah kami sebagai yayasan pendamping yang dipercaya oleh pemerintah, kami pertama mendata mereka semua sehingga kami tahu yang mana yang paling penting untuk dilaksanakan untuk mereka. Ternyata betul. Yang pertama itu hak sipil. Betul. Karena itu memutus rantai kemiskinan mereka. Nah, ketika kami sudah selesai mendata mereka, lalu kami bersama-sama dengan pemerintah setempat untuk mengurus semua, mulai dari KTP, akte lahir, akte nikah mereka. Nah, setelah itu apalagi yang harus kami lakukan di bidang pendidikan, pendampingan pendidikan seperti tadi kita bisa melihat ya, bagaimana pentingnya pendampingan yang paling penting. Oke, tadi bicara soal pendidikan dan juga pelatihan dan keterampilan, pemberdayaan masyarakat di Kampung Rusun, itu akan kita bahas lagi lebih lanjut setelah pesan-pesan berikut. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Halo Indonesia, kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di segmen Bincang Halo Indonesia. Secara harfiah kita tahu Pondok Kasih adalah House of Love. Nah, kita akan menanyakan bagaimana kemudian impact dari kata love itu sendiri untuk mengasihi teman-teman yang ada di Yayasan Pondok Kasih ya. Kita kembali lagi ke Mama Hana. Mama Hana, ini kalau kita lihat tadi sebelum break kan Mona sudah bertanya bagaimana kemudian skill pendampingan pendidikan yang akan diberikan kepada teman-teman. Tapi sebelum kita jauh ke sana, saya ingin menanyakan sebenarnya ketika berbicara tentang kaum marginal, sorry to say, ketika harus berbilang bahwasanya membentuk karakter mereka saja mungkin agak ada effort lebih, ada usaha lebih. Bagaimana kemudian teman-teman Mama Hana dan teman-teman di Yayasan Pondok Kasih merubah karakter itu menjadi jauh lebih baik? Memang permulaan yang kami hadapi kan orang-orang termarginalkan, yang katakan mereka-mereka yang jahat, yang melakukan, yang kadang-kadang di satu tempat misalnya di bawah kolong jembatan ada pembunuh dan macam-macam. Tapi saya lihat ada satu senjata yang sangat ampuh, yaitu mengasihi mereka. Sebab kebanyakan dari mereka itu kan karena mereka butuh kasih, sehingga mereka tidak ada satu pembinaan compassion sama sekali. Saya beri contoh misalnya di satu ketika waktu di bawah kolong jembatan saya melihat ada 2 orang seperti orang itu jahat begitu dengan penuh tato. Waktu itu dia bawa pisau digoyangkan dan mau membunuh seseorang, jadi mau membunuh satu orang di tempat itu. Waktu saya lihat dia, saya tidak tahu, saya ada keberanian di dalam hati saya. Saya cuma lihat wajahnya dan saya cuma pegang. Saya tanya, Bapak itu mau apa sih, Pak? Pertama kali dia bilang ini begini, dia masih marah-marah. Waktu kedua kali saya tanya, Bapak mau apa, Pak? Ceritakan pada saya.
tiba-tiba dia menangis dan dia katakan, Bu, kenapa saya bisa begitu jahat ya Ibu? Lalu dia menangis, dia minta maaf, dan waktu itu terjadi di sekitar itu mereka semua mengadakan perubahan. Memang menghadapi tahun-tahun pertama itu sangat sulit. Waktu kami kumpulkan mereka untuk kami membina, setiap waktu itu kami adakan setiap hari Rabu, mereka datang merobek tasnya orang, ada yang mereka yang mencuri. Tetapi saya lihat dari waktu ke waktu itu terjadi perubahan perilaku yang luar biasa. Jadi sebenarnya yang mereka bentukkan itu hanya sentuhan kasih itu. Jadi sentuhan kasih itu elemen yang sangat penting sekali ya. Dan itu bisa merubah kepribadian ya. Dan kita kepribadian yang jahat ya. Dan kita yang harus menghargai mereka. Jadi kita menganggap mereka bukan sebagai orang yang tertolak atau terbuang. Sebab mereka itu hanya butuh kita bisa menerima mereka dan memeluk mereka. Jadi itu pelukan atau kita bicara pada mereka, itu yang mengubahkan luar biasa sekali ya. Keberanian Mama Hana ini kita juga ingin melihat ya bagaimana pendidikan yang diberikan kepada masyarakat marginal dan juga pelatihan-pelatihan kepada ibu rumah tangga di kampung rusun supaya mereka lebih mandiri secara ekonomi, dapat menghidupi keluarga mereka sendiri. Dalam tayangan berikut ini. Selain mendampingi pendidikan anak-anak di Rusun Cipinang Besar Selatan atau Cibesel, Jakarta Timur, Yayasan Pondok Kasih juga peduli pada kaum ibu yang tinggal di rusun dengan memberikan pelatihan menjahit. Pada kegiatan ini, Yayasan Pondok Kasih bekerja sama dengan lembaga pelatihan Moswell asal Malaysia. Dari pelatihan ini, berbagai produk dihasilkan seperti tas, taplak, dan lain-lain. Salah satu warga yang rutin mengikuti kelas menjahit adalah Ningsih. Ibu yang tinggal di Blok D, Rusun Cibesel ini tertarik mengikuti kelas menjahit karena ingin menambah pengalaman, sekaligus untuk mengisi waktu luang di rumah. Susahnya kalau menemukan kendala, yaitulah pola yang sulit, yang belum dimengerti, dikuasain gitu. Tapi udah ganti ke pola yang lain lagi gitu. Harapannya supaya bisa membantu perekonomian aja dan bisa menambah wawasan yang lebih banyak lagi bagi ibu-ibu rusun. Tak hanya itu, Yayasan Pondok Kasih juga memberikan pelatihan kewirausahaan seperti memberikan pelatihan membuat sabun mandi dan sabun muka. Sabun mandi dan sabun muka ini diproduksi setiap hari oleh warga yang mengikuti kelas kewirausahaan. Untuk sementara, hasil produksi dipasarkan melalui bazar. Tujuan kelas ini adalah untuk membuka wawasan dan melatih kemandirian warga. Saat ini baru 7 warga yang rutin mengikuti kelas wirausaha. Selain mendorong warga melalui pemberdayaan dan pendampingan, Yayasan Pondok Kasih juga membantu warga yang belum memiliki akta kelahiran. Ya, kita barusan ngobrol, ternyata itu adalah hasil karya dari teman-teman warga rusun, sabun mandi, sabun muka yang berhasil diekspor, sangat luar biasa sekali. Kita saja belum bisa bikin sabun muka dan sabun mandi. Kita langsung tanyakan saja ya dengan Bunda Nelsi ya. Itu seperti apa sih? Bagaimana pelatihan-pelatihan tersebut diberikan dan antusiasme warga itu seperti apa? Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa pentingnya pendampingan kepada warga rusun dengan penuh cinta, dengan penuh perhatian kepada mereka. Tentunya tidaklah mudah seperti saya menyampaikan hal ini, tetapi perlu ada kerja keras, perlu juga ada kerjasama di antara kami dan juga pemimpin-pemimpin rusun, demikian juga dari pemerintahnya sendiri, supaya kami bisa bekerja sama sinergi sehingga ada sebelum pelatihan tersebut juga ada seminar-seminar untuk tentang karakter mereka supaya mereka menjadi orang yang baik, orang yang jujur dan dapat rajin untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan ini. Dan hasilnya sangat luar biasa saat ini. Kami sudah beberapa kali mengikuti pameran-pameran, bazar-bazar, dan ini tentunya kami juga kerjasama dengan para tutor-tutor kami yang menjadi volunteer kami. Yang volunteer Yayasan Pondok Kasih. Dan dari kemarin tanggal 4 sampai tanggal 9 ini kami ada pameran dari mentoring Pondok Kasih di salah satu mall yaitu Kota Casablanca Mall. Kami sedang pameran craft di sana. Lalu produk-produk apa sih yang dihasilkan atau dipamerkan di sana? Iya, ada table runner, ada bantal kursi, dan juga ada pouch, ada tote bag. Itu semua handmade ya? Iya, handmade dan bagus. Luar biasa ya keterampilan warga-warga ibu-ibu ini. Lalu sudah ada berapa peserta saat ini yang mengikuti program? Iya, itu dari
awal kami memiliki murid 30 orang, tetapi yang expert hingga hari ini baru 3 orang. Oke, Ya. bertahap lah ya. Bertahap. Tapi kalau kita berbicara tentang pasca pelatihan, pasca pendampingan, kedepannya apakah memang ada program untuk kemudian mereka sekarang kan masih produksi bersama nih di Yayasan Pondok Kasih. Apakah ke depan juga teman-teman ini diajari untuk berwirausaha sendiri, katakanlah seperti mulailah dari UKM? Iya, betul sekali. Memang kami sedang melaksanakan tentang UKM sehingga ini merapat kepada koperasi-koperasi di rusun seluruh DKI Jakarta. Kami sedang membuatkan forum dan nanti tanggal 17 April pun kami mengadakan pameran semua produk rusun yang ada di DKI ini. Kami mengadakan pameran di Balai Kota tanggal 17 bersama Bapak Gubernur dan Ibu Gubernur. Jadi ini sangat membuat warga itu lebih semangat untuk berkarya karena ini nanti kami sedang mengajarkan mereka berbisnis sebenarnya. Oke. 17 April? 17 April. Di Balai Kota di ya? Balai Kota. Jangan lupa ya, penonton juga pemirsa harus datang ke Balai Kota. Betul. Lalu kalau kita bicara nih soal pemberian pelatihan dan keterampilan sebagai pendidikan juga dan pengajuan identitas itu kan tentunya butuh dana ya. Nah, bagaimana penggalangan dana dan dari mana itu semua berasal itu akan kita bahas setelah pesan-pesan berikut. Pemirsa jangan beranjak terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Saya Membincang Halo Indonesia. Tadi kalau kita ngobrol dengan Mama Hana dan Bunda Nasi, saya jadi kepikiran dengan salah satu lirik lagu ya sebenarnya. Apa itu? There can be miracle if you believe. Jadi Betul. akan selalu ada keajaiban dari Tuhan kalau kita percaya bahwa kita bisa membantu sesama. Ya. That's a good thing. Oke, tadi kita juga berbincang dengan Mama Hana ya. Beliau memperlihatkan sebuah ini ya. Ada satu ibu sedang merajut ya. Ini katanya produk ini diekspor sampai ke Amerika, sampai ke Jepang. Itu kita ingin tahu itu Mama Hana bentuk dukungan seperti bagaimana sih prosesnya dari produksi ibu-ibu secara domestik kemudian dapat disalurkan sampai ke negara-negara maju seperti Amerika dan Jepang. Apakah ada donatur yang tetap yang menyokong Anda selama 26 tahun perjalanan ini? Kalau setiap kali orang bertanya bagaimana kami bisa berjalan dengan program yang begitu banyak sebenarnya, saya katakan saya sendiri juga heran. Sebab kalau orang tanya dari mana, saya katakan saya sendiri juga tidak tahu. Sebab Tuhan yang mencintai orang miskin dan saya hanya seperti seorang budak saya seorang pekerja. Kalau kita bekerja di rumah tangga pembantu, kalau disuruh oleh majikannya, tidak mungkin majikan itu akan menyuruh kita dengan tangan kosong. Pasti kita dilengkapi. Saya sebagai majikan misalnya, tidak mungkin saya suruh pembantu saya ke pasar untuk beli sesuatu yang saya tidak memberi dia uang. Dan saya hanya melakukan apa yang Tuhan suruh. Dan itu dengan cara yang tidak pernah terpikirkan. Itu bantuan itu datang dengan sendirinya. Sebab ada pepatah yang mengatakan, if you do God's will, then He will pay the bill. Jadi kalau kita melakukan kehendak Tuhan, itu Dia sendiri yang akan membayar. Tuhan yang akan mencampur tangan. Sebab saya katakan kan Tuhan kan mencintai orang miskin. Betul. Dan Dia katakan kalau kita memperhatikan orang miskin, itu kita mempiutangi Tuhan. Dan Tuhan tidak mungkin berhutang. Jadi ini kalau saya lihat sampai saat ini, itu saya melihat ketidakmungkinan di depan mata saya setiap hari. Kalau dilihat secara kemampuan kita, kita mungkin punya kemampuan yang kecil. Betul. Tapi kalau kita mau kerjakan dengan hati yang bersih, dengan tangan yang bersih, dan kami serahkan di dalam tangan Tuhan, maka di dalam tangan itu sendiri, tangan Tuhan sendiri yang bisa melipat gandakan begitu banyak. Sampai kami yang misalnya dengan nikah masal pertama kali 15 tahun yang lalu, kami hanya menikahkan 100 pasang. Suami istri dari pengemis, pemungut sampah, dan pengamen yang mereka tidak punya apa-apa. Kami tidak pernah pikirkan bahwa itu akan bisa mencapai sampai 5.000 pasang di Jakarta dan sekarang bisa begitu banyak. Itu semua dari Tuhan. Baik, saya ingin bertanya dulu juga dengan Bunda Nelsi ya. Tadi kan kita bicara soal pemberdayaan dan pemberian pelatihan dan keterampilan itu sudah bekerja sama dengan pihak mana saja untuk dapat melancarkan program-program ini? Iya, pemberdayaan untuk craft kami bekerja sama dengan Moswell yang dari Malaysia. Sedangkan sabun tadi kami bekerja sama dengan Dr. Edi. Dia seorang dokter yang sangat luar biasa lah untuk orang miskin. Dan dia memberikan waktunya untuk kami untuk mengajarkan. Oke, mungkin yang terakhir singkat saja untuk Mama Hana dan juga Bunda Nelsi, apa harapan yang ingin disampaikan kepada teman-teman dan juga mungkin yang lain di luar teman-teman Yayasan Pondok Kasih ke Indonesia? Jika kita semua turun ke bawah
memperhatikan mereka yang ada di bawah, membawa mereka yang di bawah radar untuk naik ke atas. Maka saya katakan akan sangat terjadi perubahan yang luar biasa. Sehingga semboyan kami yang mengatakan damailah negeriku, kita mendambakan kedamaian antara Tuhan dengan sesama. Dan kita kalau kita damai dengan Tuhan, dengan damai, dengan sesama, pasti kita bersatu. Jadi kalau kita bersatu, kita akan menjadi kuat sekali. Dan kalau kita bersatu, maka pasti kita akan bisa berbincang-bincang untuk melakukan bersama-sama. Tidak mungkin kita bisa melakukan sendiri. Tidak mungkin kami bisa melakukan tanpa pemerintah, tanpa dukungan pemerintah, tanpa swasta, dan tanpa orang-orang kecil. Sehingga kami melihat saudara kami yang termarginalkan, yang asalnya dianggap miskin atau tidak mampu, mereka itu akan menjadi mitra, bukan orang yang kita kasihani, tapi orang yang bisa bekerja sama dengan kita untuk melakukan transformasi bersama-sama. Begitu. Damailah negeriku, bersatulah bangsaku, dan sejahteralah masyarakatku. Terakhir dari Bunda Nelsi. Iya, saya berharap kepada teman-teman semua yang ada di yayasan atau di kemanusiaan sosial, mari berkarya untuk negeri ini. Sekecil apapun yang dapat kita lakukan, tetapi itu adalah tandanya kita mencintai negeri ini. Lakukan sesuatu, pasti berdampak. Terima kasih untuk pelayanan kasih yang diberikan ya, Mam. This is Inspiring Thursday ya. Iya, betul. Dan Bunda Teresa itu tidak hanya di Kalkuta, tapi di mana saja. Iya, salah satunya ada di sini betul. ya. Terima kasih, semoga semakin banyak lagi tangan yang terulur, hati yang tersentuh ya untuk dapat memberikan bantuan, dan juga semoga organisasi ini bisa semakin menjadi lebih besar sehingga lebih banyak lagi jangkauannya. Dan ini satu terakhir misalnya, ini adalah perwujudan dan perwujudan dan pelaksanaan Hari Pancasila kita, sehingga kita boleh menjadi contoh bagi dunia. Itu yang selalu dambaan kami, Indonesia. Karena kita satu Indonesia ya. Baik, terima kasih Mama Hana dan juga Bunda Nelsi sudah hadir di Halo Indonesia kali ini. Semoga menginspirasi dan banyak sekali yang terbantu. Terima kasih sekali lagi Mama Hana dan Bunda Nelsi. Ya pemirsa, jangan kemana-mana dulu karena kami masih akan kembali setelah pariwara berikut ini. Ya pemirsa, styrofoam ternyata dapat didaur ulang menjadi berbagai kerajinan tangan yang bernilai jual tinggi. Limbah styrofoam yang merupakan salah satu jenis plastik golongan 6 terbuat dari polisterin dan gas yang sulit terurai dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Sebagai bentuk kepedulian dan upaya penyelamatan lingkungan, seorang pengrajin bernama Surani berhasil mengubah limbah styrofoam menjadi berbagai macam kerajinan tangan yang cantik dan bernilai jual tinggi. Sejak tahun 2004 hingga saat ini, kreasi limbah styrofoam yang berhasil diproduksinya antara lain kaligrafi, pop art atau WPAP, patung, hingga batu bata yang dijual seharga Rp300.000 hingga jutaan rupiah. Setelah mendapatkan styrofoam dari sisa dekorasi pernikahan maupun limbah di pintu air, Surani merendam styrofoam ke dalam campuran bensin selama lebih kurang 1 minggu hingga menjadi clay atau lilin malam. Clay tersebut kemudian dicetak menjadi berbagai bentuk kerajinan tangan dan dikeringkan selama 1 hingga 2 hari. Saya memang kalau memang masih ada pro kontra, styrofoam kalau untuk wadah makanan itu jangka panjang kena air panas atau minyak panas itu jangka panjang kena bikin kanker. Tapi menurut penelitian saya kan hanya saya mengolah sampah styrofoam itu untuk mengurangi sampah dan pencemaran lingkungan. Bahwa kalau hanya untuk styrofoam diolah menjadi benda padat berarti bukan B3. Selain menjual hasil karyanya, Surani juga memberikan berbagai pelatihan secara gratis bagi masyarakat untuk mengenalkan daur ulang styrofoam. Ya, ini saya bikin di sini tempat pelatihan untuk yang mau, siapa saja yang mau belajar di sini gratis, nggak bayar. Seperti anak-anak kemarin sekitar ada 2-3 hari antusias untuk pengen belajar bikin kaligrafi, bikin lain-lain. Di sini memang udah ada banyak yang belajar di sini. Tapi yang khusus untuk tanggal 7-8 itu ada acara perebutan piala PLT Gubernur Pak Sony. Tim Liputan, DAI TV. Ya, selama ini kita mengenal tempe terbuat dari biji kedelai. Ternyata bukan hanya kedelai yang bisa diolah menjadi tempe. Ya, masyarakat di Wonogiri, Jawa Tengah mengolah biji koro menjadi tempe sebagai sumber protein alternatif yang terjangkau. Jamu godong kara, suwe
Masyarakat di Selopuro, Wonogiri, Jawa Tengah mengolah biji koro pedang menjadi tempe. Keberhasilan mereka membuat tempe koro tidak terlepas dari pelatihan yang dilakukan Yayasan Gita Pertiwi. Sebuah yayasan yang fokus pada kegiatan lingkungan dan pemberdayaan perempuan. Mengolah biji koro sebagai bahan pembuatan tempe memiliki tantangan tersendiri. Karena jika tidak diolah dengan baik, maka racun sianida yang terkandung di dalam biji koro bisa menyebabkan efek sakit kepala bagi yang mengkonsumsinya. Selain itu, biji koro masih belum populer di tengah masyarakat jika dibandingkan dengan biji kedelai maupun kacang hijau. Sebetulnya program koro ini sudah kita mulai sejak tahun 98. Waktu itu kami mengembangkan sekolah lapangan PHD, pengendalian hama terpadu, dan pada waktu identifikasi jenis-jenis tanaman yang dibudidayakan di sana, ternyata dalam 1 tahun itu selalu petani membudidayakan koro. Untuk menjadi makanan seperti tempe, maka kacang koro harus disimpan selama 4 hari 4 malam. Biji koro yang berukuran besar dan berwarna putih tersebut difermentasi dengan ragi dan dibungkus dengan daun jati selama 2 hari 2 malam. Selain tempe, biji koro bisa diolah menjadi makanan ringan lain seperti keripik. Salah satu tantangan utama di pedesaan, khususnya di lahan kering, adalah kecukupan protein. Nah, kalau protein hewani pasti harganya mahal. Alternatifnya adalah protein dari nabati. Persoalannya, protein nabati selama ini yang selalu dipromosikan adalah kacang-kacangan kedelai, kacang hijau, dan kacang tanah. Padahal di desa, di lahan kering itu tersembunyi potensi kacang-kacangan lokal yang secara kandungan gizinya tidak kalah dengan kedelai. Contohnya koro-koran. Keberadaan biji koro bisa menjadi solusi bahan dasar tempe apabila harga kedelai melambung dan terjadi kelangkaan di pasaran. Apabila terjadi kenaikan harga kedelai, hal tersebut dianggap sebagai kesempatan mempopulerkan koro untuk menjadi salah satu bahan pangan menu sehari-hari seperti tempe. Tim Liputan DAI TV. Ya, pemirsa, peduli terhadap kesehatan dan lingkungan menjadi alasan orang untuk bervegetarian. Dan di Indonesia sendiri sudah ada 2 juta orang yang menjadi vegetarian ataupun vegan. Sebuah organisasi yang berkaitan dengan vegetarian pun dibentuk untuk mendukung kepedulian akan bervegetarian. Liputannya berikut ini. Kesadaran untuk mengkonsumsi pangan yang sehat makin meningkat. Demikian juga dengan kudapan vegetarian. Hal ini disampaikan Indonesia Vegetarian Society atau IVS. Organisasi yang didirikan tahun 1999 memiliki 200.000 anggota yang tersebar di 68 kota di Indonesia. Terdapat 2 juta orang yang bervegetarian maupun vegan. Dan menjadi vegetarian berkaitan dengan 3 aspek, yakni gizi, kesehatan, dan lingkungan. Menurut IVS, bervegetarian juga dapat mengurangi pemanasan global yang disebabkan oleh industri peternakan. Gizi kesehatan ini baru salah satu aspeknya. Nah, aspek yang lain itu kita bicara tentang faktor lingkungan. Kaitannya dengan pemanasan global, ya, atau istilah sekarang tren itu global warming, ya. Kaitannya dengan lingkungan, tentang bumi kita yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita kelak. Nah, kemudian kelompok yang ketiga ini baru kita bicara tentang animal welfare. Jadi ini yang kaitannya dengan perlindungan hak-hak binatang. Untuk melengkapi kebutuhan semua informasi tentang vegetarian, belum lama ini aplikasi Veggie Guide dirilis. Rasa-rasanya kaum vegetarian ini perlu juga butuh satu aplikasi untuk mempermudah hidup mereka. Mereka yang sering traveling, yang mobilisasinya tinggi kemana-mana, agar mudah mencari rumah makan, harusnya punya satu aplikasi yang bisa menyediakan semua informasi. Nah, kemudian pertanyaan ya yang berhubungan dengan apa yang menjadi ketakutan mereka, ya, pertanyaan mereka itu bisa terjawab semua di dalam aplikasi tersebut, gitu ya. Termasuk yang mungkin ada update informasi terbaru ya dari komunitas ya tentang lingkungan, tentang gizi, sehingga mereka bisa up to date terus, tidak ketinggalan informasi. Tim Liputan DAI TV. Ya, vegetarian adalah sebutan bagi orang yang hanya makan sayur mayur dan tidak mengonsumsi makanan yang berasal dari makhluk hidup seperti daging dan unggas, namun masih mungkin mengonsumsi produk olahan hewan seperti telur, keju, ataupun susu. Ya, dan alasan orang-orang bervegetarian salah satunya ialah kesehatan. Tapi tidak hanya itu saja, bervegetarian juga dapat mengurangi pemanasan global.
Banyak ragam alasan masyarakat mengkonsumsi makanan vegetarian. Selain untuk menjaga kesehatan, mereka meyakini bahwa dengan bervegetarian juga bisa membantu mengurangi beban bumi. Terlebih banyak data yang mengungkap industri peternakan paling banyak menyumbang pemanasan global. Seperti yang dilakukan Tina Lee dan anaknya Jennifer yang memutuskan untuk menjadi vegetarian beberapa waktu lalu. Kita ini ajaran dari, kalau di Ceci ini ajaran master. Ajaran master ya, kalau kita ada cinta kasih kan kita nggak tega bunuh ayam atau hewan lain untuk kita konsumsi. Begitu kita konsumsi kita enak, tapi hewannya yang kita potong kan yang merasa sakit. Bagaimana kalau kebalikannya, kita dimakan yang enak, orang lain kita yang kesakitan, kan kita ada empati kepada diri kita sendiri. Selain Tina, Jennifer pun meyakini bahwa dengan mengkonsumsi makanan vegetarian, ia turut berperan melindungi bumi, menjaga kesehatan, dan melindungi hewan-hewan. Kalau lihat teman makan daging, aku beri cari makanan yang vege. Aisyah aku bilang sama temen aku, itu kayak jamur. Mau mengajak teman untuk bervegetarian, karena bisa melindungi bumi, menjaga kesehatan, melindungi hewan-hewan. Tim Liputan DAI TV. Ya, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Indonesia. Ya pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini. Esok hari kami akan kembali lagi tentunya dengan beragam informasi menarik lainnya. Ya, jangan lupa follow Twitter dan Instagram kami di @haloindodaitv. Akhir kata, saya Mona Chandra. Dan saya Raden Madlias, mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.